Tanpa korslet emang bisa bikin kulit bolen berlayer? Bisa dong, dalam video kali ini aku bakal share resep kulit bolen yang renyah, crunchy, dan berlayer. Untuk rasanya ini tuh enak banget, boleh diadu dengan bolen-bolen yang dijual di toko roti terkenal. Selain membagikan resep, aku bakal share tips dan trik supaya kulit bolen di bagian bawahnya itu tetap renyah dan crunchy, tidak membal saat digilas. Resep lengkapnya teman-teman boleh klik di deskripsi box, dan untuk tutorialnya silahkan simak videonya. Pertama, siapkan campuran butter dan juga margarin. Ini tuangkan aja ke atas wajan. Tambahkan air, kemudian ini dimasak sampai butter dan margarinnya itu meleleh. Dimasaknya ini nggak perlu terlalu lama dan nggak perlu sampai mendidih, cukup sampai butter dan margarinnya itu benar-benar meleleh. Di wadah lain di sini aku udah siapkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai yang protein tinggi. Tambahkan gula halus dan 2 butir kuning telur. Untuk telurnya di sini pakai ukuran sedang. Lanjut masukkan larutan margarin dan juga butter yang sudah dilelehkan tadi. Itu dalam keadaan panas dimasukkan ke dalam tepungnya. Tapi pastikan sebelum dimasukkan larutan margarinnya itu telurnya sudah diaduk rata sebentar menggunakan mixer supaya nanti ketika dituangkan larutannya itu telurnya nggak jadi mateng ya guys. Di sini kalau teman-teman mau ngulen pakai tangan juga boleh, karena ini nggak perlu sampai kalis elastis seperti adonan roti atau donat. Nah, sebelum teman-teman bertanya kenapa sih di sini aku pakai larutan margarin nggak langsung aja dicemplungkan ke dalam adonan, itu fungsinya supaya nanti adonan bolennya itu nggak terlalu bau tepung guys. Aku pernah coba pakai versi yang langsung cemplung-cemplung lalu diulenin, itu hasilnya itu bakalan lebih wangi kalau butternya itu dimasak dulu menggunakan air. Oke, lanjut ke adonannya. Setelah diulenin sampai dia itu kalis, ini nggak perlu sampai elastis ya guys, cukup sampai kalis aja. Nah, supaya bentukannya sama, di sini aku mau potong dan timbang. Untuk berat satu adonannya itu 38 gram ya. Setelah selesai dipotong-potong, di sini lanjut aku mau bulat-bulatin aja. Ini nggak usah di-rounding sampai mulus seperti kita bikin roti atau donat. Cukup dibulat-bulatin seperti ini aja. Ini supaya kita lebih memudahkan saat menyimpan di dalam wadah. Nah, untuk menyimpannya juga di bagian dasar wadahnya itu diolesi tipis dengan margarin supaya nanti ketika selesai di resting itu dia nggak melengket di dalam wadahnya ya guys. Karena ini adonannya itu agak-agak lembek dan lengket seperti tekstur adonan roti. Meskipun adonannya lembek, jangan sesekali menambahkan tepung terigu ya, karena ini menurut aku takarannya udah bener-bener pas. Nah, ini udah selesai, aku bulet-buletin, mau aku tutup dulu, kemudian lanjut aku mau bikin untuk bahan lemaknya. Di sini aku pakai pure margarin, gak pakai butter lagi. Untuk bahan lemaknya di sini aku pakai tepung terigunya yang protein sedang. Jadi untuk bahan lemaknya cuma margarin dan tepung terigu aja, nggak ditambahkan air sama sekali ya. Nah, sebenarnya kalau bikin adonan yang berlayer seperti ini lebih bagus pakai korslet, tapi ini kita bikin versi rumahan, jadi boleh pakai margarin aja. Selanjutnya adonannya diuleni, boleh menggunakan spatula atau menggunakan tangan, pokoknya patokannya asal tercampur rata. Setelah semua adonan tercampur rata, lanjut di sini aku mau potong timbang. Untuk berat satu adonannya itu di 20 gram. Sama seperti bahan A tadi, untuk bahan B di sini aku mau bulat-bulatkan juga. Ini fungsinya itu supaya lebih mudah saat proses pencetakan nanti. Untuk buletinnya juga ngasal aja, pokoknya yang penting dia bulet-bulet kayak gini, nggak perlu terlalu rapi ya guys. Nah, ini semua bahan udah selesai aku bulet-buletin. Lanjut di sini aku resting dulu selama kurang lebih 30 menit supaya nanti ketika adonannya digilas itu dia tidak membal. Nah, ini setelah 30 menit di resting, adonannya itu jadi lebih rileks. Jadi kita siap-siap untuk bikin adonan kulitnya. Pertama kita ambil untuk bahan A-nya dulu atau yang kita sebut dengan bahan air, kemudian masukkan bahan lemaknya di bagian tengahnya lalu kita balut seperti itu. Pastikan tidak ada adonan yang bocor supaya nanti ketika digilas itu dia tidak pecah. Untuk menggilasnya juga ini nggak boleh terlalu kencang-kencang, jadi harus pakai perasaan. Karena kalau terlalu kencang nanti takutnya bahan lemaknya itu bocor keluar ya guys, itu bakalan bikin belecetan di mana-mana. Untuk cara menggilas dan melipat supaya adonannya berlayer itu teman-teman boleh lihat di video ya. Jadi semakin banyak lipatan yang kita buat, maka adonannya itu akan semakin banyak layer yang dihasilkan. Nah, ini untuk kulitnya udah selesai aku lipat-lipat, lanjut aku mau tata aja di dalam wadah seperti ini, kemudian aku mau diamkan semalaman di dalam chiller. Dan ini adalah video keesokan harinya. Di sini aku mau siapkan untuk pisangnya. Di sini aku pakai pisang raja ya teman-teman. Pisang rajanya ini udah bener-bener matang sempurna. Pastikan untuk pisangnya itu pilih yang bener-bener matang dan tua supaya rasanya itu manis.
Kalau teman-teman suka boleh banget pakai pisang Ambon karena di tempat aku pisang Ambon itu susah banget dicari di pasar, lebih banyak pisang raja jadi aku di sini pakai pisang raja aja. Karena pisang rajanya besar, di sini aku bagi menjadi 3 bagian. Tata di atas pan yang sudah diberi lelehan margarin sebelumnya, lalu ini dimasak sampai dia tuh setengah layu. Nggak perlu sampai matang, cukup sampai setengah layu aja. Untuk menggorengnya di sini aku pakai margarin supaya hasilnya jadi lebih wangi. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya itu matang merata dan tidak gosong. Selain digoreng, pisangnya ini bisa dikukus juga, cuma menurut aku kalau digoreng menggunakan margarin seperti ini hasilnya jadi lebih wangi. Kalau kedua sisinya warnanya udah cakep, tinggal diangkat dan didinginkan. Kembali ke adonan kulitnya, ini yang udah aku resting semalaman di dalam kulkas. Ini hasilnya teman-teman bisa lihat di bagian tengahnya itu benar-benar berlayer seperti itu. Lanjut adonannya ini kita gilas aja karena ini udah semalaman disimpan di dalam kulkas, jadi kulitnya itu lebih elastis ketika digilas seperti ini. Untuk cara gilasnya, di bagian tengahnya itu dibiarkan tebal seperti itu dan di bagian pinggir-pinggirnya pastikan lebih tipis ya, karena nanti bakalan kita lipat jadi di bagian bawahnya itu tidak terlalu padat. Untuk isiannya di sini aku pakai isian coklat dan juga pisang yang sudah kita tumis sebentar tadi di atas pan. Silakan untuk isiannya itu boleh disesuaikan aja dengan selera masing-masing, boleh diisi dengan tape, kacang hijau, atau boleh juga dipakai dengan isian keju. Untuk cara melipatnya, teman-teman silakan lihat aja di video ya. Untuk di bagian pinggir-pinggirnya itu pastikan itu benar-benar tipis supaya nanti di bagian bawahnya itu tidak terlalu padat. By the way, ini adalah part yang paling aku suka karena aku tuh suka banget melipat-lipat kulit bolen seperti ini. Nah, ini pokoknya kita lakukan terus sampai semua adonannya selesai. Kalau adonannya sudah selesai, kita lipat-lipat, lanjut aja ditata di atas loyang. Di sini untuk loyangnya udah aku alasi dengan baking paper. Kalau udah, lanjut bikin untuk olesannya. Untuk olesannya pakai 1 butir telur, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan 2 tetes pewarna kuning. Untuk pewarna kuningnya sebaiknya pakai pewarna kuning telur ya. Selanjutnya oleskan di atas kulit bolen yang mau kita oven. Kalau teman-teman suka, ini boleh diberikan topping meses atau parutan keju supaya tampilannya jadi lebih cantik. Selanjutnya masukkan bolen ke dalam oven yang sudah dipanaskan 10 menit sebelumnya. Panggang dengan suhu 220 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 50 menit. Silakan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Dan ini adalah penampilan bolen yang baru keluar dari oven. Ini tuh masih panas-panas banget dan ini wangi luar biasa. Permukaannya glowing, kuning sempurna, dan di bagian bawahnya ini nggak gosong sama sekali. Kalau terlihat ada yang tebal tadi, itu adalah lelehan dari olesannya. Langsung saja di sini aku mau belah supaya teman-teman tuh bisa lihat di bagian dalamnya. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, meskipun tanpa coarse fat, ini tuh berhasil jadi berlayer cakep banget. Kalau teman-teman suka tekstur yang lebih garing, nanti tuh setelah dingin boleh dipanaskan lagi sekitar 15 menitan menggunakan suhu 170 derajat. Nah, gimana, gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!